Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari Matius 12 ayat 38 sampai 42. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42, demikianlah bunyinya. Kami akan bacakan, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, dalam kisah yang kita baca tadi, suatu ketika ahli-ahli Taurat, ahli-ahli hukum agama pada waktu itu, orang-orang Farisi, yaitu orang-orang saleh Yahudi, meminta agar Yesus membuat suatu tanda supaya mereka percaya, katanya, bahwa dialah anak Allah, dialah Tuhan yang berkuasa itu. Tetapi Yesus menolaknya dan bahkan mengatakan, angkatan yang jahat ini menuntut tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Kita tahu Yunus menjadi tanda bagi kota Niniwe bahwa menunjuk kepada hari penghukuman Allah. Jadi kalau disebut di situ tanda Yunus, artinya bahwa Yunus menjadi tanda bagi kota Niniwe bahwa hari penghukuman Allah akan tiba. Tetapi kota Niniwe pada waktu sebelumnya bertobat dan kemudian Allah mengasihani mereka. Nah, apa yang bisa kita petik menjadi renungan dari pembacaan tadi? Pertama, Yesus meminta kita percaya kepada Allah dengan segenap, dengan sepenuh hati kita. Yesus meminta kita percaya kepada Allah dengan segenap dan sepenuh hati kita. Yesus menghendaki hubungan pribadi yang mendalam, berdasarkan kasih, berdasarkan kesetiaan. Yesus meminta kita agar berhubungan dengannya, dengan Allah, dengan hubungan pribadi yang mendalam, berdasarkan kasih, berdasarkan kesetiaan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan selebritis, dia bukan politikus yang membutuhkan penonton, yang membutuhkan pemuja, pengagum, atau pendukung. Nah, karena itu Yesus merasa tidak perlu membuktikan kehebatannya ketika diminta oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena bagi Yesus yang dibutuhkannya adalah hubungan pribadi yang mendalam, berdasarkan kasih, berdasarkan kesetiaan. Persis seperti hubungan 2 orang suami istri yang saling mengasihi dan terikat perjanjian. Ketika seorang pasangan suami istri sangat mengasihi,
Maka mereka umumnya tidak menuntut tanda dari pasangan hidupnya. Tidak ada suami istri yang setia, yang mengasihi, mengatakan, mana buktinya kau mengasihi aku. Jadi kalau ada suami istri yang tiap-tiap kali menuntut tanda dari pasangan hidupnya, pasti ada yang salah dalam hubungan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya suami istri itu harus sudah saling mengenal dan saling menyerahkan diri, mengasihi. Seperti itulah hubungan kita seharusnya dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan secara mendalam, maka kita tidak lagi seperti orang Farisi mengatakan, mana tandanya, mana buktinya bahwa kau Tuhan, kau berkuasa. Kenapa? Karena tanpa tanda-tanda, tanpa bukti-bukti itu, kita telah mengasihi dan dikasihi Tuhan dan hidup dalam persekutuan yang mendalam dengannya. Karena itu permintaan orang Farisi, permintaan orang-orang saleh dan ahli-ahli hukum agama dalam kisah tadi mengingatkan kita akan permintaan iblis di padang gurun dalam Matius 4 ayat 1 sampai 6. Jika kau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Jika kau benar-benar anak Allah, meloncatlah dari atap bait Allah ini. Dan Yesus pada waktu pencobaan di padang gurun juga menolak permintaan iblis itu. Dia merasa tidak perlu membuktikan kekuasaannya, membuktikan kehebatannya kepada iblis. Pada waktu itu juga kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang hendak menguji dia. Mengapa? Memang dalam pekerjaannya Yesus membuat banyak tanda, banyak mujizat. Bila kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus membuat sejumlah mujizat, sejumlah tanda yang menyatakan kerajaan Allah sudah datang. Dia menyembuhkan yang sakit, dia membangkitkan yang mati, dia membuat yang lumpuh berjalan. Tetapi semua tanda yang dilakukan Yesus itu hanya dapat dipahami dan dihayati oleh orang-orang yang beriman atau percaya kepadanya. Sekali lagi, tanda-tanda yang dilakukan Yesus itu dulu maupun sekarang hanya dapat dipahami dan dihayati oleh orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau setia kepadanya, yang mau bersahabat dengannya dalam sebuah hubungan yang mendalam berdasarkan kasih dan kesetiaan. Tanpa iman, tanpa kasih kepada Tuhan, tanpa kesetiaan, maka tanda-tanda atau mujizat itu tidak berguna dan tidak ada maknanya sama sekali bagi kita. Karena itu Yesus meminta kita orang-orang percaya, kita orang-orang Kristen generasi ketiga, generasi keempat, bahkan mungkin generasi kelima. Yesus meminta kita orang warga HKBP yang tahun ini merayakan 150 tahun penyertaan Tuhan dalam hidup beriman kita. Supaya kita tidak lagi mengandalkan tanda-tanda, tetapi sungguh-sungguh beriman dari hati kita yang paling dalam. Tuhan meminta kita agar kita berhubungan, menjalin persekutuan dengannya dengan hati yang terdalam, dengan kasih dan kesetiaan, sehingga kita tidak lagi membutuhkan tanda-tanda, apalagi tanda-tanda yang spektakuler atau sensasional sebagai dasar dari iman kita. Sebab ada bahaya yang luar biasa bila iman kepada Kristus hanya berdasar kepada tanda-tanda itu. Ketika kita tidak menemukan tanda, ada godaan, kita bisa meninggalkan Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita sakit, kita minta Tuhan sembuhkanlah, segera sembuhkanlah, dan berbulan-bulan kita menunggu, tidak ada tanda. Bisa jadi iman kita menjadi rubuh dan kita kemudian berpaling meninggalkan Tuhan. Tetapi ibarat dua orang yang saling mengasihi, ibarat dua orang yang terikat kepada kasih dan kesetiaan, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan.
dengan kasih dan kesetiaan itu, bukan lagi sekedar mengandalkan tanda. Kenapa? Karena semakin kita dikenal dan mengenal Tuhan, kita tidak membutuhkan tanda-tanda itu dalam hidup ini. Yang kedua, Yesus mengajak kita menggunakan akal budi dan hati nurani yang telah diberikan Allah kepada kita masing-masing. Yesus mengajak kita menggunakan akal budi, menggunakan hati nurani yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Dengan bahasa sederhana orang beriman, kita orang-orang percaya harus berpikir dan tidak hanya menunggu dan bergantung pada tanda-tanda dari langit. Kita orang beriman telah diberikan Allah akal budi. Kita diberikan kemampuan menimbang. Kita diberikan kemampuan melakukan analisis. Kita diberikan kemampuan mengambil keputusan. Kita diberikan kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berguna dan mana yang tak berguna. Dan kita diberikan hati nurani mengenali kebenaran dan kebajikan. Tuhan meminta pakailah itu, dan tidak hanya mengandalkan tanda-tanda, apalagi tanda-tanda yang tidak jelas. Saudara-saudara, kita ambil contohnya. Misalnya ada satu orang yang ingin membuka usaha warung. Tidak harus bermimpi dulu ada warung. Tidak harus menunggu dulu mimpi. Oh, disinilah tempatnya yang paling cocok mendirikan warung. Pakailah akal budi, pakailah pemikiran untuk menentukan apakah kita cocok membuka usaha warung dan di mana kita harus memulainya dan bagaimana cara mengelolanya. Sebab kemampuan itu telah diberikan Tuhan pada kita. Contoh lain mungkin, kalau ada yang mengatakan, oh saya mau membeli mobil tahun ini untuk dijadikan usaha angkutan. Tidak harus mimpi dulu, nunggu nanti petunjuk. Ketika malam tidur ada mimpi angkot, oh benar Tuhan mengizinkan saya membeli angkot. Tidak perlu. Kita bisa berpikir karena Tuhan telah menganugerahkannya pada kita. Kalau memang saudara atau saya tidak tahu sama sekali mesin mobil, jangan coba-coba buka usaha angkot. Kenapa? Karena pasti kita akan ditipu. Apalagi mau juga memilih jodoh, tidak perlu tunggu tanda-tanda aneh dari langit. Oh inilah jodohku. Bikinlah kriterianya, pikirkanlah baik-baik, kenalilah dia, dan ambillah keputusan. Inilah dia, aku akan ajak dia. Syukur kalau dia mau. Kalau tidak mau, ini penting kami garis bawahi. Misalnya bagi anak-anak muda yang ingin memilih jodohnya, orang yang mau diajaknya menikah, kenali pribadinya, kenali wataknya, kenali keluarganya. Kalau kalian memang sudah suka dengan dia dan merasa bangga bila berjalan dengannya, berdua dengannya, bila kalian merasa cocok berdiskusi dengannya, bila kalian tahu bahwa dia sudah bekerja, pilihlah dia. Jadi tidak usah menunggu tanda-tanda dari langit. Kalau ada nanti tiba-tiba, misalnya ada yang meminta siapapun yang pakai kaos merah, Tuhan besok datang ke rumahku, dialah. Itu berbahaya sekali. Tiba-tiba datang yang berkaos merah, orang yang sudah menikah. Tuhan menganugerahkan kita akal budi dan hati nurani. Kita pakailah itu untuk mengambil keputusan, untuk menjalankan usaha, untuk mengembangkan kehidupan. Dan kita bisa terus-menerus memperkuatnya dengan doa, harapan, dan iman pada Tuhan. Karena itu kembali lagi kami mengatakan, daripada mengandalkan tanda-tanda yang tidak jelas, tanda-tanda yang tidak logis, tanda-tanda yang sensasional, mending kita meminta nasihat keluarga, nasihat sahabat, nasihat pendeta atau penatua, nasihat ahlinya. Daripada kita hanya sibuk sendiri merenung-merenung,
Walaupun itu sangat penting, mending bila ada yang kurang jelas, ada yang ingin kita rencanakan, tetapi kita masih ragu, mending kita mengatakannya kepada keluarga, meminta pendapat, daripada pergi bersembunyi, kemudian berdoa, Tuhan kasihlah tanda. Padahal Tuhan sudah memberikan orang yang dekat kita untuk membantu kita mengambil keputusan. Saudara-saudara, karena itu iman tidak harus dipertentangkan dengan logika. Kita bisa beriman sekaligus bersikap logis dalam hidup ini. Iman itu bukan untuk menentang logika, menentang akal budi, menentang akal sehat. Iman itu untuk menerangi akal budi kita. Iman itu untuk menerangi, mencerahkan, mengkoreksi, membantu akal budi kita untuk bertindak dan menjalankan kehidupan ini. Yang ketiga, bila satu ketika hidup saudara merasa sangat gelap, sangat samar-samar, dan kita sama sekali ragu untuk mengambil keputusan, Tuhan mempersilakan, mengizinkan kita meminta petunjuk, meminta tanda darinya. Tapi hati-hati, jangan buat sepanjang hari hidupmu gelap dan samar-samar. Ada saat-saat tertentu ketika kita sangat lemah dan kita sama sekali tidak mampu mengambil keputusan. Tuhan mengizinkan kita meminta petunjuk, meminta bimbingan, bahkan meminta tanda darinya. Gideon pernah meminta tanda sebelum berperang dan Tuhan tidak marah, malah memberikan tanda itu. Elia ketika berhadapan dengan ratusan, dengan ribuan penentangnya, pernah meminta tanda dari Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan api untuk jawaban dari doa Elia. Tapi saudara-saudara, di sini kita harus hati-hati. Memang tidak salah meminta tanda, boleh. Tetapi jangan kita buat itu menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang rutin. Sehingga seolah-olah kita tidak punya lagi akal, tidak punya lagi pikiran dan pertimbangan. Baiklah kita sadar, sebetulnya tanda terbesar telah diberikan Allah pada kita. Apakah itu tanda yang terbesar? Yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah mujizat yang paling besar. Bila kita telah memahami, bila kita sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh mengalami, Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit, dan kita merasakan kuasanya dalam hidup kita, maka kita tidak akan butuh lagi tanda-tanda yang kecil atau yang sepele itu. Sehingga kalau kita mau keluar dari rumah, kita tidak perlu meminta dari Tuhan, Tuhan kasihlah tanda saya pergi arisan atau tidak hari ini. Sehingga kita kalau mau melakukan sesuatu, apakah kita mau latihan kor malam-malam, kita tidak perlu meminta tanda, Tuhan ini sudah mendung, apakah harus pergi atau tidak. Kalau saran kami, diusahakanlah pergi, walaupun jalan raya Serpong makin macet. Tetapi boleh memang kita minta tanda bila keadaan sangat sulit dan kita merasa sangat lemah, tapi kita tetap hati-hati. Selain kematian dan kebangkitan Kristus, Allah telah memberikan kepada kita firman-Nya, Alkitab. Pakailah itu. Tapi hati-hati, jangan ada yang bikin nanti kalau begitu dia pusing, Tuhan, aku tutup mata, mana ayat yang kubuka, itulah dia. Itu menjebak Tuhan itu. Mending baca Alkitab setiap hari, membaca Alkitab setiap pagi, dan kemudian kita berpikir dan mengambil keputusan. Jadi jangan berdoa kusuk sambil berlutut, kemudian bilang mana ayat yang kubuka Tuhan, berarti itulah yang kau bilang. Padahal Tuhan maksudkan yang lain sebetulnya. Tapi jari kita yang salah buka Alkitab itu. Nah saudara-saudara, apa artinya itu?
Baik kita ingat juga Yesus pernah mengatakan pada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tanda, melihat mujizat, tapi percaya. Berbahagialah. Nah, karena itu kita pada akhirnya kita diajak, mari kita mengambil keputusan, mari kita menjalani kehidupan kita dengan iman dan keyakinan pada Tuhan. Bila saudara telah mendoakan rencana itu, bila saudara dan saya telah berpikir sebaik-baiknya, membuat rencana sebaik-baiknya dan mendoakannya, putuskanlah dan lakukanlah. Jangan takut salah. Kenapa? Karena bila keputusan itu keliru atau kurang tepat, Allah mampu memperbaikinya. Bila keputusan itu salah ataupun kurang pas, Allah mampu memperbaikinya. Karena itu kita tidak pernah ragu mengambil keputusan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengajak kami untuk beriman padamu dari hati kami yang paling dalam, mengasihi Engkau, setia padamu, sebab Engkau juga Tuhan telah lebih dulu mengasihi dan setia pada kami. Bantulah kami Tuhan mengembangkan hubungan denganmu berdasarkan kesetiaan, kasih, pengenalan yang mendalam. Dan itulah Tuhan yang menjadi modal bagi kami menjalani kehidupan kami. Supaya kami Tuhan tidak menggantungkan hidup kami kepada tanda-tanda yang tidak jelas, tetapi kepada iman yang kukuh kepada pertolongan Tuhan. Tuhan, Kau menyapa kami supaya kami menggunakan karunia Tuhan, akal budi, hati nurani kami sebaik-baiknya. Dalam apapun Tuhan, sikap hidup kami, rencana-rencana kami, pekerjaan kami, biarlah kami menggunakan karunia Tuhan itu. Kami berpikir, menimbang, memilah-milah sebaik-baiknya, dan kami mengambil keputusan dengan harapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, tapi beri kepada kami kerendahan hati, supaya kami tidak menjadi congkak dan hanya mengandalkan pikiran kami, tetapi biarlah Tuhan, kami selalu menyerah kepada kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkati kami. Engkau juga Tuhan mengajak kami supaya kami selalu dekat kepadamu. Bila satu ketika Tuhan kami sangat lemah dan kami membutuhkan tanda, membutuhkan petunjuk dari Tuhan, sertailah kami dengan Roh-Mu. Ajarilah kami Tuhan dengan cara Tuhan. Berilah kepada kami Tuhan orang-orang yang bisa membantu, menemani kami, supaya kami Tuhan bisa mengambil keputusan yang benar dan baik dan mempertanggungjawabkannya pada Tuhan. Bila pernah ada keputusan kami yang salah Tuhan di masa lalu, ampuni kami dan beri kepada kami kesempatan baru memperbaikinya. Dan di atas semua itu kami mau, biarlah kasih Tuhan menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua keluarga, rumah tangga, pribadi, pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu demi nama Kristus. Amin.